Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Nama mereka mungkin tak akan dikenal jika nasib tak membawa mereka ke lembah kelam. Sari, Intan, Lilis, dan Nurma, 4 perempuan muda dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan impian sederhana, bisa mengirim uang untuk keluarga di kampung. Mereka direkrut oleh seorang agen bernama Pak Karim, yang menjanjikan pekerjaan sebagai pelayan hotel bintang 4 di Kamboja, lengkap dengan fasilitas tinggal, makan, dan gaji tetap. Semua tampak legal. Mereka dibekali paspor, tiket pesawat, dan bahkan dilatih bahasa Inggris dasar selama 2 minggu. Tapi dari awal, ada sesuatu yang ganjil. Sari, yang paling tua di antara mereka dan sering berpikir kritis, sudah merasa ada yang janggal saat Pak Karim selalu menyuruh mereka untuk jangan banyak tanya, ikut saja alur. Saat keberangkatan, mereka tidak langsung ditempatkan di Phnom Penh, tapi dijemput oleh seorang pria bertubuh besar dengan bahasa Indonesia terbata-bata dan dibawa ke dalam mobil tanpa plat nomor resmi. Sampai di titik ini, keempatnya masih berusaha percaya bahwa mereka sedang dalam proses penempatan. Namun malam itu, perjalanan mereka justru semakin aneh. Mobil membawa mereka keluar kota, melewati jalanan berlumpur dan tak beraspal. Sinyal ponsel perlahan hilang. Tak satu pun dari mereka diberitahu akan dibawa kemana. Sari mencoba bertanya ke sopir, tapi hanya dijawab dengan senyum dingin dan perintah untuk diam dan tidur. Setelah lebih dari 10 jam perjalanan darat tanpa arah jelas, mereka tiba di suatu tempat yang menyerupai camp, jauh di tengah hutan. Di sanalah semuanya berubah. Mereka dipisahkan dari koper dan barang pribadi, lalu dipaksa berganti pakaian, bukan seragam hotel, tapi baju ketat dan terbuka. Sari langsung melawan, menolak dipakaikan baju itu oleh seorang perempuan tua berwajah kejam yang mereka panggil Ibu Mia, seorang wanita lokal yang menjadi penjaga perempuan di camp tersebut. "Ini bukan hotel. Ini tempat kerja kalian sekarang," kata Ibu Mia dingin, sambil memegang sebilah cambuk dari rotan. Intan yang baru berusia 19 tahun mulai menangis. Lilis dan Nurma berpegangan tangan, gemetar ketakutan. Mereka tahu, ini bukan kesalahan kecil, ini perdagangan manusia. Hari-hari pertama menjadi neraka bagi mereka. Di camp itu, terdapat 5 gubuk yang dijaga ketat oleh pria-pria bersenjata lengkap. Gubuk tempat tinggal mereka hanya bersekat kain dan tidak punya pintu. Makan hanya sekali sehari, mandi dengan air hujan, dan tidak ada kesempatan untuk menghubungi siapapun. Lalu dimulailah jadwal melayani tamu. Setiap hari, para pria dari berbagai etnis dan usia datang dengan bayaran. Mereka dipaksa melayani lebih dari 1 pria dalam sehari. Tidak ada pilihan. Jika melawan, mereka akan dipukuli atau dikurung di kotak, sebuah peti kayu sempit di bawah tanah tempat para korban disiksa secara psikologis dan fisik. Sari sempat mencoba kabur di malam keempat. Ia menyelinap keluar lewat belakang dapur, tapi terjerat kawat berduri dan ditangkap. Ia dikurung 2 hari di kotak tanpa air dan makanan. Setelah keluar, ia tak pernah lagi berani menatap mata para penjaga. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika Intan, yang masih polos dan belum pernah berhubungan sebelumnya, menangis kesakitan setelah dijual kepada seorang tamu untuk pertama kalinya. Nurma, yang memiliki tubuh kecil dan mudah sakit, dipaksa bekerja meskipun ia muntah darah. Lilis yang awalnya pendiam, mulai kehilangan kesadarannya secara berkala dan berbicara dengan bayangan. 4 TKW itu bukan lagi manusia. Mereka telah dijadikan barang dagangan. Namun, nasib berubah saat Rahmat, seorang pria Kamboja keturunan Melayu, datang ke camp itu sebagai tamu biasa. Ia tidak seperti yang lain. Setelah membayar, ia hanya duduk bersama Lilis, bertanya dari mana asal mereka. Lilis menangis, mengaku berasal dari Indonesia. Rahmat tersentak. Ia ternyata dulunya pernah tinggal di Riau sebagai anak migran, dan hatinya tidak tega melihat kondisi Lilis. Rahmat diam-diam merekam perbincangan mereka, termasuk kondisi camp dan penjagaan di sana. Malam itu juga, ia menyelundupkan flash disk berisi video rekaman ke seorang kenalannya di Phnom Penh, seorang aktivis HAM lokal bernama Fibol yang dikenal sering membantu pekerja migran. Dari Fibol, rekaman itu sampai ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dalam waktu 3 hari, rekaman itu sampai ke Jakarta. Dan tak lama kemudian,
Nama Letda Tama masuk dalam daftar perintah misi rahasia. Letda Tama adalah perwira muda lulusan Akpol yang punya reputasi berani dan dikenal, tidak kenal mati. Ia sudah sering menangani operasi luar negeri berisiko tinggi. Bersama 5 anggota tim taktis lainnya, mereka diberangkatkan ke Phnom Penh secara diam-diam, menyamar sebagai wisatawan. Sementara itu, di dalam kamp, Sari merasa hamil. Perutnya mulai mual di pagi hari. Begitu juga Lilis yang sudah tak mengalami menstruasi selama hampir 2 bulan. Keempat TKW itu mulai menyadari sesuatu. Mereka semua mengandung. Tangisan mereka kini tak hanya karena siksaan, tapi juga karena beban yang kini tumbuh dalam rahim mereka, tanpa tahu siapa ayahnya. Sambil memeluk satu sama lain di malam-malam sunyi, mereka saling berjanji, kalau kita bisa keluar dari sini, kita akan cerita ke dunia, biar tak ada lagi yang kayak kita. Dan tanpa mereka ketahui, Letda Tama dan timnya sedang menuju mereka. Menembus hutan, melawan waktu, dan menyiapkan penyelamatan paling berisiko yang pernah dilakukan oleh negara ini. Matahari menyelinap dari balik rimbunan daun raksasa, namun bagi Sari dan kawan-kawan, siang dan malam tak ada bedanya. Waktu telah kehilangan makna. Di dalam kamp yang tersembunyi jauh di tengah hutan Kamboja itu, setiap hari adalah horor yang berulang, seperti kutukan tanpa akhir. Gubuk yang mereka tempati sempit, pengap, dan selalu bau. Lantai dari papan bambu sudah retak-retak. Tempat tidur hanya berupa tikar kumal. Saat hujan turun, atap bocor. Tak ada selimut. Serangga, kecoa, dan tikus jadi teman malam. Tapi yang paling menyakitkan bukan tempat tinggalnya, melainkan apa yang terjadi di sana. Setiap hari, bahkan saat tubuh mereka sudah tak kuat berdiri. Setiap pagi, para penjaga yang mereka juluki anjing hitam, karena seragam hitam dan sikapnya yang kejam, menggedor pintu, menyuruh mereka mandi paksa dengan air dingin. Setelah itu, mereka diberi pakaian minim dan dipaksa duduk menunggu dalam posisi rapi, seperti etalase manusia. Kadang tamu datang sendiri, kadang ada penawaran paket. Dalam sehari, masing-masing bisa melayani 3-7 pria berbeda, tergantung permintaan. Jangan menangis, atau kau akan dihukum lagi, suara Ibu Mia dingin, mengawasi dari luar dengan cambuk rotannya. Intan, yang masih belia, adalah yang paling sering menjadi sasaran tamu muda. Ia dipaksa memakai lipstik merah menyala dan gaun ketat yang robek di bagian dada. Suatu hari, ia sempat pingsan karena kehabisan darah. Tapi bukannya dirawat, ia hanya disiram air dan kembali didandani. Nurma, yang bertubuh kecil dan lemah, mendapat pelanggan tua dan kasar. Dia pernah dibekap dengan handuk karena terlalu banyak menangis. Sejak itu, Nurma lebih banyak diam. Pandangannya kosong, seakan jiwanya mulai terlepas dari tubuhnya. Lilis mengalami infeksi akibat luka dalam. Ia pernah berdarah hebat dan hampir tidak bisa berdiri. Tapi dia tetap dipaksa bekerja. Kau pikir ada hari libur di sini? Kata seorang penjaga sambil menamparnya. Sari, si sulung, menjadi semacam pelindung. Ia mencoba menenangkan yang lain, menyembunyikan makanan, mengatur waktu tidur. Tapi semangatnya pun makin lama makin luntur. Suatu malam, ia duduk memandangi perutnya yang mulai membesar. Air matanya jatuh. Ia tahu, benih neraka itu tumbuh dalam dirinya. Yang lebih menghancurkan semangat mereka adalah kenyataan bahwa kadang tamu-tamu yang datang itu bukan orang asing. Beberapa berbicara dalam bahasa Melayu, bahkan ada yang mengaku dari Indonesia. Tapi tak satu pun dari mereka peduli. Mereka tahu para gadis itu dijual, dipaksa, bahkan hamil. Tapi tetap membayar. Pernah ada pria yang datang dan berkata pada Sari, "Saya punya istri dan anak, tapi ini, ya, hanya untuk senang-senang." Sari hanya menatap kosong. Dalam hatinya, dia ingin muntah. Beberapa kali, para korban mencoba mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Lilis pernah mencoba menenggak cairan sabun, berharap mati. Intan berusaha melukai dirinya dengan pecahan kaca, tapi dijaga ketat. Nurma mencoba menggantung diri dengan kain, tapi gagal karena ketahuan. Tak ada harapan. Namun segalanya mulai berubah ketika Rahmat, pria keturunan Melayu yang pernah tinggal di Indonesia, kembali diam-diam ke kamp. Kali ini, ia menyamar sebagai pembeli, membawa kamera tersembunyi. Ia menyusup hingga ke area penjagaan, merekam kondisi korban, senjata penjaga, dan lokasi kamp. Saat malam,
Ia mengendap keluar dan mengirimkan semua bukti itu ke rekannya Fibol, aktivis lokal yang bekerja sama dengan organisasi migran internasional. Dari Fibol, rekaman diteruskan ke KBRI Phnom Penh, lalu secara khusus dikirim ke Jakarta dengan kode merah. Operasi penyelamatan pun direncanakan secara rahasia. Letda Tama, pemimpin pasukan khusus dari Satuan Anti Perdagangan Manusia Indonesia, menerima dokumen misi. Ia hanya diberi satu instruksi: selamatkan mereka, hidup-hidup. Letda Tama membawa 5 orang anggota terbaiknya. Mereka menyamar sebagai kru dokumenter tentang satwa liar. Peralatan militer dibungkus dalam kotak kamera. Dari Phnom Penh, mereka menembus desa-desa kecil di timur laut, lalu berjalan kaki masuk ke hutan. Mereka menelusuri jalur rahmat yang diberikan via koordinat GPS. Perjalanan memakan waktu 2 hari, tanpa bantuan pemerintah lokal. Di sisi lain, waktu terus berjalan di kamp. Ibu Mia sudah mulai mencurigai sesuatu. Ia memperketat pengawasan. Jumlah tamu mulai dikurangi. Salah satu korban, Lilis, mengalami pendarahan hebat dan harus diseret keluar untuk ditangani. Entah oleh siapa, tak ada yang tahu. Sari menjadi sangat gelisah. Ia memeluk Intan dan berkata, "Kalau kita nggak bisa keluar minggu ini, kita akan mati di sini." Malam itu, terdengar suara aneh di luar kamp. Anjing-anjing penjaga menggonggong keras. Para penjaga bersenjata mulai siaga. Tapi mereka tak tahu bayangan hitam sudah menyelinap di antara pohon-pohon. Letda Tama dan timnya sudah sangat dekat. Dan sementara itu, keempat gadis itu duduk dalam diam. Tangan mereka saling menggenggam, mata menatap langit-langit gubuk. Berharap untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, bahwa malam ini, neraka mereka mungkin akan segera berakhir. Di lantai 2 sebuah gedung intelijen di Jakarta, malam itu lampu masih menyala terang. 3 pejabat tinggi duduk dalam rapat darurat. Di layar monitor, tayangan dari kamera tersembunyi memperlihatkan kondisi kamp penyekapan di tengah hutan Kamboja. Wajah-wajah keempat TKW Indonesia terlihat jelas, termasuk seorang gadis muda yang menangis sambil memegangi perutnya yang mulai membesar. Rekaman itu dikirim langsung dari KBRI Phnom Penh melalui saluran aman. "Kita tidak bisa menunggu," ujar seorang pejabat senior dengan nada dingin. "Kalau kita biarkan seminggu lagi, mungkin mereka mati, atau hilang tanpa jejak. Tak butuh waktu lama." Nama Letnan II Tama Asmara, perwira muda dari Satuan Khusus Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang, langsung disebut sebagai pemimpin misi. Letda Tama bukan sembarang polisi. Ia pernah bertugas di Suriah dalam operasi evakuasi pelajar Indonesia saat konflik. Ia bertubuh tegap, berwajah tenang, dan selalu dikenal dengan strategi nekat tapi efektif. Ia tidak banyak bicara, tapi sekali bertindak, tidak ada jalan mundur. Dalam dunia bawah tanah kejahatan lintas negara, namanya sudah beberapa kali disebut oleh sindikat dengan satu kalimat: "Kalau dia yang turun, pasti akan ada yang tumbang." Tama menerima perintah itu malam itu juga. 5 orang terpilih masuk ke dalam timnya. Bribka Dede, penjejak hutan dan ahli senjata ringan. Aibtu Lintang, spesialis penyamaran dan penguasaan bahasa Khmer dasar. Brigadir Raka, petugas medis dan ahli evakuasi lapangan. Ibtu Wira, pengatur komunikasi dan perangkat pelacak. Bribtu Jani, penembak jitu dan pakar survival. Misi mereka diberi nama sandi, Operasi Pulang Ibu. Tujuannya jelas, menyusup ke wilayah terlarang, menyelamatkan 4 TKW hidup-hidup, tanpa menimbulkan konflik diplomatik, dan membawa mereka pulang ke tanah air. Keesokan harinya, mereka terbang ke Phnom Penh dengan menyamar sebagai kru dokumenter satwa liar. Peralatan militer disamarkan sebagai perlengkapan kamera. Tak satu pun dari mereka menggunakan lambang resmi kepolisian Indonesia. Mereka adalah hantu, bayangan, tidak boleh terlihat, tidak boleh tertangkap. Setiba di Phnom Penh, mereka langsung dijemput oleh kontak lokal bernama Fibol, aktivis hak asasi yang juga bekerja sebagai penerjemah untuk organisasi internasional. Fibol menyerahkan peta, koordinat, dan deskripsi lengkap tentang lokasi kamp. Tempat itu tidak berada di peta, katanya. Jalan hanya bisa dilewati kaki dan nyali. Perjalanan menuju titik target dimulai dari distrik Stung Treng, sekitar 8 jam dari Phnom Penh dengan mobil bak terbuka. Dari sana, mereka harus menyeberangi sungai dan masuk ke dalam hutan. Tidak ada sinyal,
Tidak ada GPS aktif, hanya kompas, peta kertas, dan naluri. Di tengah perjalanan, mereka melihat bukti nyata aktivitas ilegal, bangunan semi permanen dengan kawat berduri, drone pengintai buatan lokal, dan bahkan bangkai mobil tua yang digunakan menyelundupkan korban. Letda Tama tak banyak bicara selama perjalanan. Tapi setiap malam, ia memelajari ulang data para korban. Ia mengingat wajah mereka, usia mereka, bahkan cerita dari keluarga yang dikirim lewat KBRI, ayah Intan yang lumpuh, Ibu Nurma yang menjual sawah untuk biaya anaknya ke luar negeri, adik Sari yang masih sekolah dasar. Semua itu adalah bahan bakar bagi tekad Tama. Kalau kita gagal, katanya pada tim, tidak ada yang akan tahu bahwa mereka pernah hidup. Sementara itu, di dalam camp, Sari mulai merasakan pergerakan di dalam perutnya. Bayi itu mulai menendang. Ia menatap Lilis yang mulai demam tinggi, dan Intan yang tak lagi bicara. Nurma duduk di sudut, menatap lantai kosong. Hari-hari di sana makin lama makin berat. Bahkan penjaga mulai meracau bahwa mereka akan dikirim pindah ke tempat baru. Bagi Sari, itu terdengar seperti eksekusi. Pada hari keempat penyusupan, tim Letda Tama sampai di titik terdekat dari camp, sebuah sungai kecil yang menjadi batas wilayah penjagaan. Mereka beristirahat di balik semak, lalu menyebar drone mini tanpa suara. Dari udara, terlihat jelas 5 gubuk utama, 1 menara pengawas, 2 penjaga bersenjata laras panjang di pintu gerbang. Kita masuk besok malam, kata Tama. Tanpa suara, tanpa cahaya. Kita ambil semua korban, lalu kabur lewat sisi utara yang ditinggalkan. Jalan air. Malam itu, sebelum tidur, Bribtu Jani menatap bintang dan bertanya, kalau kita ketahuan, kita bisa mati di negara orang. Worth it. Letda Tama hanya menjawab pendek, mereka juga bisa mati, kalau kita nggak datang. Pukul 1.30 dini hari, operasi dimulai. Mereka menyelinap satu persatu ke arah pagar, memotong kawat dengan alat senyap, lalu masuk ke dalam camp. Langkah kaki mereka nyaris tak terdengar di antara rintik hujan dan suara binatang malam. Sesekali mereka berhenti, menghindari sorot lampu. Di dalam gubuk paling ujung, mereka menemukan Lilis. Tubuhnya menggigil, pelipisnya panas. Bribtu Raka segera memeriksanya, lalu memberi injeksi penurun panas. Sari bangun dan terkejut. Dia tak tahu siapa pria bersenjata itu. Tapi begitu melihat bendera kecil Indonesia di rompinya, ia terisak. Kami, orang Indonesia, bisik Sari. Letda Tama mengangguk pelan. Kami datang bawa kalian pulang. Namun hanya 2 korban yang ada di gubuk itu. 2 lainnya, Intan dan Nurma, ditempatkan di area yang lebih dalam. Tama memberi aba-aba kepada tim, pecah formasi, lanjut evakuasi. Tapi penjaga mulai mencurigai adanya pergerakan. Salah satu anjing penjaga menggonggong keras. Waktu mereka tinggal sedikit. Letda Tama tahu, dalam beberapa menit, semuanya bisa berubah jadi baku tembak. Dalam beberapa menit, semuanya bisa berubah jadi baku tembak. Hutan Phnom Tmei tak seperti hutan biasa. Bagi warga lokal Kamboja, tempat itu dianggap wilayah kematian, bukan hanya karena sulit dijangkau, tapi karena banyak yang masuk dan tak pernah kembali. Tapi bagi Letda Tama dan timnya, itu adalah satu-satunya jalan menuju misi penyelamatan yang bisa menyelamatkan 4 nyawa gadis Indonesia dari neraka perdagangan manusia. Setelah berhasil menyusup ke bagian luar camp dan menemukan 2 dari 4 korban, Sari dan Lilis, Letda Tama langsung memerintahkan tim untuk membagi formasi. Bribtu Jani dan Brigadir Raka bertugas mengevakuasi Sari dan Lilis ke titik aman yang telah disiapkan sebelumnya di pinggir sungai. Sementara Tama, Aibtu Lintang, dan Bribka Dede bergerak lebih dalam untuk mencari 2 korban lainnya, Intan dan Nurma. Sari sempat mencoba mencegah Tama saat ia dibopong oleh Raka. Jangan tinggalkan Intan, Pak. Dia paling kecil, dia nggak kuat. Tolong. Suara Sari serak, tapi sorot matanya menyala oleh rasa bersalah dan takut. Tama mengangguk. Kami bawa semua pulang. Hidup-hidup. Namun gerak mereka kini tak lagi sebebas sebelumnya. Gonggongan anjing penjaga menyebar. Cahaya senter mulai berputar dari pos menara kayu yang dijaga 2 pria bersenjata. Mereka tak bisa kabur, tak bisa menunggu. 1 langkah salah, bisa menjadi akhir dari segalanya. Di tengah kegelapan, Letda Tama menyelinap masuk ke gubuk belakang camp. Dari informasi sebelumnya,
Gubuk itu dijadikan kamar khusus, tempat korban yang diistimewakan oleh tamu tetap. Di sanalah Intan dan Nurma kemungkinan ditahan. Saat membuka pintu, mereka mencium bau menyengat campuran alkohol, parfum murahan, dan darah kering. Di dalamnya, mereka melihat Nurma duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Tubuhnya hanya dibalut kain tipis, dan wajahnya lebam. Intan tidur dalam posisi meringkuk. Tak sadar, Bribka Dede segera mendekati Nurma, lalu menyelimuti tubuhnya. "Kami dari Indonesia. Kami datang menjemput kamu pulang." Namun Nurma hanya menatap kosong. "Saya nggak bisa pulang, Pak. Saya udah hancur." Tama berlutut. Suaranya tegas tapi tenang. "Tidak ada yang hancur. Kamu bukan barang. Kamu manusia. Warga negara Indonesia. Kita pulang sekarang." Saat mereka bersiap untuk membawa dua gadis itu keluar, sebuah suara berteriak dalam bahasa Khmer dari luar. Lalu, tembakan pertama meletus. Peluru menembus atap gubuk. Letda Tama langsung membanting tubuhnya dan menarik Intan ke bawah ranjang. Dua penjaga bersenjata mulai maju ke arah gubuk. Aibtu Lintang melompat ke sisi kanan pintu, menarik pin granat kejut, dan melemparkannya keluar. Blam! Ledakan membutakan dan memekakan telinga sejenak. Dalam hitungan detik, tim Letda Tama keluar dari gubuk sambil membawa Intan dan Nurma, lalu menyusup masuk ke hutan. Tembakan balasan meledak dari belakang mereka. Tim berpencar. Dede menggendong Nurma, Lintang membawa Intan, dan Tama berada paling belakang, menutup formasi dengan pistol Glock di tangan. Mereka melompat dari akar ke akar, menyusuri jalur rahasia yang telah ditandai sebelumnya. Radio mereka menghubungi tim Raka di titik evakuasi. 2 korban selamat tambahan. Status, terluka ringan. Persiapan ekstraksi fase 2. Over. Sementara itu, para penjaga camp mulai menyalakan alarm. Lampu sorot dinyalakan. Beberapa pria lokal bersenjata laras panjang mulai memburu ke dalam hutan. Mereka mengenakan penutup muka dan berkomunikasi dalam bahasa Khmer kasar. Perburuan dimulai. Letda Tama tahu, hutan malam bisa menjadi teman, tapi juga bisa mematikan. Mereka harus tiba di sungai sebelum subuh. Jika tidak, jarak pandang pagi akan membahayakan seluruh tim. Di antara medan berat, mereka sempat menemukan lubang ranjau tradisional, perangkap tajam yang digunakan saat konflik bersenjata masa lalu. Lintang hampir menginjaknya, tapi berhasil ditarik mundur oleh Tama dalam detik terakhir. "Ada kemungkinan camp itu bekas basis gerilyawan lama," ujar Tama singkat. "Gunakan jalur air seterusnya." Sampai di tepian sungai, tim Raka sudah menunggu dengan rakit darurat yang disiapkan dari batang bambu dan plastik pelampung. Para korban disembunyikan di bagian tengah, ditutup jaring kamuflase. Namun saat mereka bersiap mendorong rakit, suara ranting patah terdengar dari belakang. 4 pria bersenjata datang dari balik semak. Mereka sudah siap menembak. Letda Tama tidak menunggu. Ia menembak 2 kali. 2 peluru mengenai dada salah satu pria dan bahunya. Tembakan balasan menyusul. Peluru mengenai lengan Raka, tapi ia tetap bertahan, menahan rasa sakit. Dede menembakkan gas asap untuk menutupi arah pelarian. Lalu mereka semua mendorong rakit ke sungai. Arus deras membawa mereka menjauh dari lokasi baku tembak. Dalam gelap, dengan luka, letih, dan napas berat, mereka berhasil keluar. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 km menyusuri sungai, mereka sampai di titik pertemuan dengan kontak lokal, sebuah dermaga kecil tempat mobil logistik Vibol menunggu. Di sana, tim segera memindahkan para korban ke dalam mobil, menyamar sebagai pekerja kebun. Raka segera mendapat pertolongan pertama. Letda Tama, yang terkena serpihan peluru di pelipis, tetap siaga. Di dalam mobil, Sari memeluk Intan. Lilis tertidur di bahu Nurma. Mereka semua lemah, tapi wajah mereka mulai menyiratkan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Harapan. Mobil itu membawa mereka ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Di sanalah, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, para TKW itu bisa tidur di atas kasur sungguhan, tanpa rasa takut, tanpa dipaksa tersenyum, tanpa harus mendengar suara langkah sepatu penjaga. Namun misi belum selesai, karena trauma, kehamilan, dan luka batin baru akan terungkap esok hari.
Waktu menunjuk pukul 3.27 pagi ketika rombongan Letda Tama akhirnya sampai di Kompleks Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Rintik hujan turun halus, membasahi jaket para personel tim penyelamat yang kini penuh debu, lumpur, dan bercak darah. Tapi wajah mereka tak menampakkan rasa sakit. Hanya satu hal, lega. Keempat korban, Sari, Lilis, Intan, dan Nurma, kini berada di ruang isolasi kedutaan. Ditemani staf medis dan psikolog yang sudah bersiap, mereka menjalani pemeriksaan pertama. Dan hasilnya tak bisa lebih menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Keempatnya hamil. Dokter perempuan bernama Dr. Maya, yang ditugaskan langsung dari Rumah Sakit Indonesia di Phnom Penh, memegang hasil USG dengan tangan gemetar. Ia tak hanya melihat embrio tumbuh di rahim-rahim para gadis muda itu, tapi juga luka sobek di bagian dalam tubuh Lilis dan memar parah pada tulang rusuk Nurma. "Saya sudah 15 tahun jadi dokter," katanya lirih. "Tapi ini luar biasa jahatnya." Sementara itu, Letda Tama berdiri di ruang kontrol CCTV, menatap layar yang menampilkan para korban di ruang medis. Ia bukan orang yang mudah terenyuh. Tapi malam itu, air matanya jatuh. Tanpa suara. Rasa bersalah menghantam dirinya meski ia tahu tugasnya sudah dijalankan dengan sempurna. Tapi apakah cukup hanya dengan menyelamatkan mereka secara fisik? Saat batin mereka telah hancur jauh sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, saat mereka masih berada di tengah hutan, penyelamatan nyaris berakhir tragis. Setelah berhasil mengevakuasi Nurma dan Intan dari gubuk belakang, Letda Tama dan timnya mendapat serangan langsung dari kelompok penjaga. Tembakan pertama melesat dan mengenai pundak Bribtu Jani. Ia jatuh, darah mengucur deras, tapi tetap memegang senjatanya dan membalas tembakan. Perkelahian jarak dekat pun terjadi. Seorang penjaga bersenjatakan parang menyerang dari balik semak, hampir menebas Aibtu Lintang, namun dihalau oleh Tama yang menembaknya tepat di dada. Ledakan granat kejut yang dilempar Bribka Dede membuat suasana kacau, cukup untuk memberi waktu tim melarikan diri. Letda Tama sempat melihat Nurma menjerit ketakutan ketika mendengar tembakan. Tubuh kecilnya menggigil, membuat Dede harus menggendongnya sambil berlari ke arah sungai. Selama pelarian itulah, Tama terkena serpihan peluru di pelipis. Darah menetes, tapi ia tetap tenang. "Kita nggak mati malam ini. Nggak sekarang," gumamnya. Sampai mereka sampai ke sungai, membangun rakit dari pelampung darurat dan bambu hutan. Semua dilakukan di bawah tekanan waktu dan ancaman kematian. Dan ketika arus sungai membawa mereka menjauh dari tempat baku tembak, mereka tahu, mereka berhasil, tapi dengan harga yang sangat mahal. Kini di kedutaan, suasana berubah tenang. Tapi di dalam hati para korban, badai belum mereda. Sari, yang selalu tampak kuat, duduk di kursi roda dengan wajah menunduk. Di tangannya ada selembar foto kakaknya dan adiknya yang dikirim dari kampung melalui staf KBRI. Ia memandangi foto itu lama, lalu berkata pelan pada Dr. Maya, "Saya pulang nanti bawa 2 nyawa, saya dan bayi ini. Tapi saya sendiri nggak tahu, apa saya kuat." Intan lebih buruk kondisinya. Ia tak bicara selama 2 hari. Diagnosa awal menyebutkan gejala katatonia ringan akibat trauma berat. Ia hanya duduk memandangi jendela, kadang menangis tanpa suara. Nurma mulai membaik secara fisik, tapi secara mental ia masih kacau. Ia bertanya berkali-kali kepada perawat, "Kalau saya punya anak, nanti siapa yang akan mau nikah sama saya?" Dan Lilis, dengan luka sobek di bagian dalam rahimnya, harus menjalani tindakan medis darurat. Dokter menyarankan opsi aborsi karena kehamilannya berisiko tinggi. Tapi Lilis menolak. "Kalau saya hidup, dia juga berhak hidup. Saya nggak tahu siapa ayahnya, tapi saya ibunya. Itu cukup." Letda Tama mendengar pernyataan itu dari balik pintu. Ia berdiri lama di sana, tak tahu harus merasa bangga atau hancur. Keempat korban selamat, tapi dunia yang mereka tinggalkan di hutan telah menyisakan luka seumur hidup. Di ruang rapat kedutaan, diplomat senior Indonesia menghubungi Jakarta. Misi dianggap sukses, tapi tekanan kini datang dari sisi lain, diplomasi dan hukum internasional. Pemerintah Kamboja enggan mengakui adanya kamp penyekapan. Mereka menyebut kelompok bersenjata itu kriminal liar tanpa afiliasi negara. Namun dari informasi rahasia yang didapat Fibol, sindikat ini terkait dengan jaringan lintas negara yang menjual perempuan dari Asia Tenggara ke Cina, Thailand, bahkan ke Eropa Timur.
Satu camp kami hancurkan, kata Tama kepada Dubes, tapi masih banyak camp lain. Dan masih banyak gadis lain di dalamnya. Dubes mengangguk. Kamu ingin kembali ke lapangan? Tama tak menjawab. Tapi dari sorot matanya, jawabannya jelas. Di luar, matahari Phnom Penh bersinar hangat. 4 perempuan Indonesia duduk berjejer di balkon lantai 2 kedutaan. Sari memegang tangan Intan. Lilis dan Nurma menyandarkan kepala mereka di bahu satu sama lain. Mereka belum bicara banyak. Tapi mereka kini punya sesuatu yang tidak mereka miliki selama berbulan-bulan. Rasa aman. Dan ketika staf KBRI memberikan kabar bahwa mereka akan dipulangkan ke Indonesia dalam 48 jam ke depan, semuanya menangis. Bukan karena takut, bukan karena sedih, tapi karena mereka akan pulang. Meski tak lagi sama. Bandara Internasional Phnom Penh, pukul 9.50 pagi. Suasana terlihat seperti biasa. Penumpang hilir mudik, petugas bandara memeriksa paspor, dan pengumuman jadwal penerbangan terdengar melalui pengeras suara. Tapi di balik suasana normal itu, di terminal khusus diplomatik, sebuah operasi pengamanan ketat sedang berlangsung. 4 perempuan Indonesia, Sari, Intan, Lilis, dan Nurma, duduk dalam barisan kursi ruang tunggu eksklusif. Mereka tidak memakai seragam rumah sakit, tidak lagi dibungkus selimut trauma. Hari ini, mereka memakai jaket ringan warna abu-abu, celana panjang, dan sepatu sneakers baru. Di dada mereka tergantung lencana kecil, evakuasi kemanusiaan KBRI. Mata Sari menatap keluar jendela kaca besar. Di landasan, pesawat Garuda Indonesia dengan lambang merah putih di ekornya bersiap-siap untuk boarding. Tangannya perlahan mengelus perutnya yang mulai membesar. Ia sudah tak menangis. Tapi dalam diam, dadanya penuh sesak. Pak Tama ikut, bisik Nurma lirih kepada staf pendamping. Staf itu tersenyum lembut. Letda Tama ada di pesawat. Tapi dia duduk di belakang, mengawasi jalur evakuasi. Kalian prioritas utama. Sementara itu, di belakang mereka, 2 orang polisi militer Kamboja memantau dari jauh. Meski kerjasama dengan otoritas lokal dilakukan secara diplomatis, ketegangan tetap terasa. Pasalnya, Letda Tama dan timnya telah melanggar batas teritorial dengan melakukan penyelamatan senyap tanpa izin militer setempat. Namun karena misi itu menyelamatkan warga asing, dan tekanan dari media internasional mulai muncul, Kamboja memilih menutup kasus dengan cara diplomatik. Tapi diam-diam, pihak sindikat tidak tinggal diam. 2 hari sebelumnya, di KBRI Phnom Penh, keempat korban menjalani pemeriksaan psikologis lebih mendalam. Dr. Maya, yang kini tak hanya menjadi dokter tapi juga pengganti sosok ibu bagi para korban, menjelaskan bahwa kehamilan mereka sudah masuk tahap yang tidak bisa digugurkan secara medis tanpa risiko tinggi. 2 dari 4 janin bahkan menunjukkan detak jantung kuat. Ini bukan pilihan mudah, kata Dr. Maya kepada perwakilan pemerintah. Mereka harus memutuskan sendiri. Tapi saya bisa pastikan satu hal, semua kehamilan ini akibat pemerkosaan. Dalam sesi konseling, Sari berbicara pertama kali. Saya nggak akan gugurkan. Saya akan lahirkan. Tapi saya nggak mau anak ini hidup di dunia yang sama dengan orang-orang yang memperkosa saya. Kalau bisa, saya titipkan saja ke negara. Lilis yang semula keras kepala dan ingin mempertahankan anaknya, justru mulai goyah setelah mendengar risiko komplikasi. Tapi ia berkata, kalau saya mati waktu lahiran nanti, saya sudah siap. Tapi setidaknya, saya mati sebagai ibu. Intan masih diam. Suara yang keluar darinya hanya sesekali, dan hanya saat bersama Nurma. Tapi perlahan, ia mulai menulis di kertas. Salah satunya dibaca oleh Letda Tama secara pribadi. Tulisannya, saya tidak tahu siapa saya setelah semua ini. Tapi saya tahu saya ingin pulang. Dan kalau bisa, saya tidak ingin diingat sebagai korban, tapi sebagai orang yang selamat. Letda Tama menyimpan kertas itu. Ia tidak membalas langsung. Tapi saat ia berdiri dari kursinya, ia menatap Intan dan berkata, kamu bukan korban. Kamu pejuang. Kini, pesawat mulai boarding. Petugas bandara mengantar rombongan menuju lorong khusus yang langsung tersambung ke pintu pesawat. Wartawan tidak diperbolehkan masuk, tapi dari kejauhan, kamera sudah menyorot ke arah tubuh-tubuh rapuh yang sedang berjalan perlahan. Para penyintas yang menggemparkan jagat diplomasi Asia Tenggara. Dalam perjalanan ke pesawat,
Sari sempat berhenti. Ia menoleh ke arah gedung bandara, matanya berkaca-kaca. Lalu ia membisikkan doa, bukan untuk dirinya, tapi untuk gadis-gadis lain yang mungkin masih berada di neraka yang sama. Sesampainya di dalam pesawat, Letda Tama berdiri dan menyapa mereka. Tidak formal, tidak penuh protokol, hanya satu kalimat, "Selamat pulang." Tangis pun pecah di kabin itu. Perjalanan udara memakan waktu lebih dari 5 jam. Selama penerbangan, para korban tertidur dalam kelelahan. Tapi kali ini tidur mereka tanpa jeritan, tanpa ketakutan. Di pelukan selimut putih dan pelan udara kabin, mereka merasa aman untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Letda Tama duduk di baris belakang, membuka file yang dikirim oleh Fibol, berisi rekaman terbaru penyelidikan sindikat. Ternyata sindikat itu tidak hanya beroperasi di Kamboja. Mereka punya cabang di Thailand, Laos, dan Myanmar. Bahkan beberapa korban Indonesia diduga sudah dijual ke wilayah perbatasan Cina. Dalam pikirannya, misi belum selesai. Penyelamatan ini hanyalah permulaan. Saat pesawat mendarat di Jakarta, suasana Bandara Soekarno-Hatta berubah. Wartawan berkerumun, tapi dibatasi. Ambulans dan mobil pengawalan Kementerian Luar Negeri sudah berjajar. Keluarga korban yang datang dari kampung pun berdiri di balik barikade. Beberapa menangis haru. Sari adalah yang pertama keluar dari pesawat. Di pintu, ia langsung memeluk ibunya, seorang wanita tua yang gemetar menahan air mata. "Maaf, Bu, aku gagal jaga diri," ucap Sari. Tapi sang ibu hanya menggeleng. "Tidak, Nak, kamu hebat, kamu pulang." Lilis menyusul, disambut oleh adik laki-lakinya yang masih duduk di bangku SMA. Nurma langsung dipeluk neneknya yang datang dari Lamongan. "Intan?" Ia berjalan pelan, lalu memeluk seorang guru perempuan dari kampungnya, satu-satunya yang ia percaya saat itu. Tangis membanjiri ruang kedatangan. Tapi bukan tangis sedih. Tangis itu adalah air mata kemenangan, meski luka masih berdarah. Tapi malam itu, di balik kamera-kamera media dan suasana haru, seseorang mengawasi dari kejauhan. Seorang pria asing dengan ponsel di tangan, memotret wajah Letda Tama dari jauh, lalu mengirimkannya ke sebuah nomor luar negeri. Pesan yang dikirim hanya satu kalimat. "Orang ini mengacaukan satu camp. Kita tidak akan biarkan dia mengacaukan yang lain." Letda Tama mungkin berhasil menyelamatkan 4 nyawa hari ini. Tapi ia belum tahu bahwa perang barunya baru saja dimulai. 4 korban penyekapan yang menggemparkan publik Indonesia itu kini ditempatkan dalam rumah aman milik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Lokasinya dirahasiakan, dikelilingi pagar tinggi, dilengkapi petugas keamanan, dan dijaga ketat dari akses media. Namun tak ada dinding setebal apapun yang bisa menahan luka batin. Sari, yang sebelumnya menjadi kakak bagi ketiga TKW lainnya, kini justru yang paling pendiam. Ia menolak bicara pada siapapun kecuali Dr. Kirana, psikolog trauma healing yang ditugaskan secara khusus oleh negara. Dalam salah satu sesi konseling, ia akhirnya berkata, "Saya bisa pulang, tapi saya nggak yakin saya bisa kembali." Perutnya semakin membesar. Usia kandungannya mendekati 5 bulan. Dalam diam, ia sering menulis di buku hariannya, curhat tentang perasaan bersalah, jijik, dan takut. Lilis justru berbalik menjadi sosok yang keras kepala. Ia ngotot untuk tetap melahirkan anaknya dan membesarkannya sendiri. Meski tubuhnya lemah dan rahimnya rusak parah, ia terus menolak saran medis untuk menyerahkan bayinya ke negara. "Saya mungkin cuma korban," katanya pada perawat, "tapi saya juga ibu. Saya nggak rela anak saya jadi data di kantor negara." Namun tubuh Lilis terus memburuk. Pendarahan ringan masih sering muncul, bahkan saat ia berjalan ke kamar mandi. Dokter memperingatkan, 1 kontraksi saja bisa merenggut nyawamu. Intan, meski paling muda, justru menunjukkan pemulihan paling cepat secara fisik. Ia sudah mulai bicara lagi, dan bahkan sempat tertawa kecil saat bermain puzzle bersama staf rumah aman. Tapi sesekali, ia berteriak dalam tidur, "Jangan buka pintunya. Jangan paksa saya." Ia juga masih menolak menyentuh perutnya sendiri. "Anak ini bukan milik saya," katanya dingin. Nurma, yang sejak awal sangat tertutup, mulai menunjukkan tanda-tanda depresi berat. Ia beberapa kali menolak makan, menolak bicara,
dan hanya duduk menatap jendela. Dalam surat yang ia tulis lalu sobek-sobek, staf menemukan potongan kalimat, "Kalau saya menghilang, mungkin dunia lebih tenang." Psikolog menyimpulkan, Nurma menunjukkan gejala keinginan bunuh diri pasca trauma. Segera, pengawasan ditingkatkan. Tapi malam-malam di rumah aman tetap mencekam. Kadang, suara tangisan terdengar dari kamar-kamar mereka. Kadang, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah sunyi. Sementara itu, Letda Tama kembali ke markas satuan di Jakarta. Tapi pikirannya tak pernah benar-benar pulang. Setiap malam, ia menonton ulang rekaman video camp penyekapan, menganalisis logistik, alur, dan ciri-ciri pelaku. Salah satu hal yang paling mengganggunya adalah fakta bahwa ada korban lain, dari negara lain, yang tidak berhasil diselamatkan. Dalam briefing rahasia, ia menyampaikan temuannya. Dari jejak dan dokumen di lokasi, saya yakin camp itu hanya salah satu dari jaringan besar. Mereka memindahkan korban setiap 3 bulan. Kita hanya menyentuh permukaan. Seorang perwira senior bertanya, "Apa yang kamu usulkan, Tama?" Letda Tama menjawab dengan tenang, "Izinkan saya bentuk tim kecil, tanpa logo, tanpa nama. Kita cari mereka yang belum sempat diselamatkan." Atasannya terdiam. "Kamu tahu artinya? Kamu akan keluar dari sistem. Tidak ada perlindungan negara jika kamu tertangkap." Tama tersenyum kecil. "Saya tidak butuh perlindungan. Saya butuh jalan." Kembali ke rumah aman, pemerintah kini dihadapkan pada masalah pelik. Apa yang harus dilakukan terhadap keempat kehamilan ini? Publik Indonesia mulai gaduh. Di media sosial, ada yang menyalahkan para korban. Ada yang menyuruh mereka menggugurkan kandungan. Tapi lebih banyak yang memberi dukungan. Bahkan seorang ustaz ternama menulis di akun media sosialnya, "Mereka bukan aib. Mereka pahlawan. Tubuh mereka dirusak oleh kejahatan, tapi hati mereka masih memeluk hidup." BP2Mi mulai mempersiapkan kemungkinan bahwa kelahiran bayi-bayi ini akan menjadi perhatian nasional. Bahkan ada pembicaraan agar negara ikut bertanggung jawab atas masa depan anak-anak ini, meski mereka tidak diketahui siapa ayahnya. Namun keputusan akhir tetap di tangan para ibu. Dan dari keempatnya, hanya Intan yang bersedia menjalani proses adopsi. Ia mengatakan dengan suara tegas, "Saya ingin hidup saya kembali. Saya masih 19 tahun. Saya ingin sekolah lagi." Sari, meski masih bimbang, akhirnya memutuskan untuk melahirkan dan kemudian menyerahkan anaknya ke negara. Tapi ia ingin menyimpan fotonya, dan menyusui seminggu pertama. "Biar saya tahu, saya pernah punya anak. Walau cuma sebentar." Lilis menolak menyerahkan anaknya. Tapi kondisi tubuhnya terus menurun. Dokter akhirnya menyarankan kelahiran prematur. Ia menandatangani surat risiko sendiri. Dan Nurma? Tak seorang pun tahu pasti. Hingga suatu malam, ia menulis surat pendek dan menaruhnya di bawah bantal perawat. "Saya akan melahirkan anak ini. Tapi tolong, jangan beri dia nama dari siapapun yang pernah menyentuh saya di sana. Biarkan saya yang beri nama. Biar saya punya satu hal yang benar dalam hidup saya." 3 minggu berikutnya, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki di RS Bayangkara. Bayinya sehat. Sari memeluknya erat selama 3 hari, lalu menyerahkan kepada negara. Ia menamai bayi itu Bayu, yang berarti angin, bebas, tak terikat masa lalu. Lilis mengalami komplikasi saat melahirkan. Ia sempat kehilangan kesadaran, dan harus dirawat di ICU selama 2 hari. Tapi ia bertahan. Bayinya perempuan, lahir dengan tangisan kuat. Lilis menamainya Rindu. Karena setiap ibu akan selalu rindu, bahkan saat belum sempat mengenal anaknya. Nurma melahirkan di kamar darurat dengan bantuan bidan dan psikolog. Ia menolak memegang bayinya selama 5 hari. Tapi di hari ke-6, ia minta dibawakan. Ia peluk bayinya dan menangis. "Namanya Naya," ucapnya, "anak dari harapan yang nyaris mati." Dan Intan? Ia menyerahkan anaknya kepada pasangan suami istri yang datang dari program adopsi negara. Tapi ia menulis surat untuk bayi itu. "Ibu kandungmu adalah perempuan yang bertahan. Suatu hari nanti, kalau kamu besar, dan tahu kamu bukan anak kandung dari pasangan yang membesarkanmu, ketahuilah, kamu lahir bukan dari cinta,
Tapi kamu akan hidup di dalamnya. Luka mereka tidak akan pernah hilang. Tapi mereka bertahan. Dan dalam bertahan itulah, mereka perlahan pulih. Tidak sempurna, tapi cukup untuk mulai berjalan maju. Dan di tempat lain, Letdatama membuka peta baru. Titik merah lain muncul, perbatasan Thailand-Laos. Ia tahu. Markas Intelijen Regional ASEAN, Bangkok. Langit sore terlihat keruh saat Letdatama turun dari kendaraan taktis milik Kedutaan Besar Indonesia. Wajahnya keras, janggutnya tipis, dan sorot matanya jauh lebih dingin dari saat pertama kali memimpin evakuasi di Kamboja. Ia datang bukan sebagai polisi biasa, melainkan sebagai wakil tak resmi dari Indonesia, seorang agen pemburu sindikat. 3 hari lalu, sebuah laporan rahasia dari Ngo Internasional menyebutkan adanya gudang transit manusia di perbatasan Chiang Rai yang diduga digunakan untuk menyimpan korban perdagangan manusia sebelum dikirim ke Cina bagian selatan. Beberapa di antaranya diduga adalah WNI Indonesia yang hilang selama 2 tahun terakhir. Tama berdiri di ruang rapat kecil bersama perwakilan dari Interpol, UNHCR, dan Unit Anti-Trafficking Thailand. Ia membuka map lusuh yang dibawanya dari Jakarta. Ini bukan cuma urusan kita, katanya. Saya sudah lihat wajah para korbannya. Mereka bukan data. Mereka anak-anak orang, adik orang, istri orang. Mereka manusia. Seorang pejabat senior dari Thailand bertanya, apa bukti bahwa jaringan ini terkait dengan kamp di Kamboja yang kalian serbu? Tama hanya mengangkat satu foto, sebuah tanda tato kecil di pergelangan tangan korban. Bentuknya seperti angka 3 terbalik, dikelilingi garis melingkar. Ini lambang milik sindikat Sarmsak, jaringan lintas negara yang sudah beroperasi lebih dari 1 dekade. Korban di Kamboja punya ini. Dan kemarin, kami temukan korban dengan tato serupa di Chiang Rai. Sementara Tama menyusun rencana operasi kedua, jauh di Jakarta, 4 korban dari Kamboja, Sari, Lilis, Nurma, dan Intan, masih berjuang menjalani hidup baru. Sari akhirnya memutuskan ikut program pelatihan kerja yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Ia belajar jadi barista, dan perlahan mulai menemukan rasa percaya diri. Tapi setiap malam, ia masih menulis surat untuk Bayu, anaknya yang kini diasuh negara. Surat-surat itu ia simpan di kotak kayu kecil. Suatu hari nanti, mungkin kamu akan membacanya. Dan kamu tahu, ibumu pernah berjuang mati-matian agar kamu lahir. Lilis, meski tubuhnya masih lemah, menolak diam di rumah aman. Ia mulai membagikan kisahnya lewat video pendek di media sosial, anonim. Salah satu videonya viral. Saya bukan aib. Saya penyintas. Saya korban. Tapi saya juga ibu. Dan saya juga bisa hidup meski tubuh saya pernah direbut paksa. Nurma lebih tertutup. Tapi ia kini menjadi bagian dari komunitas ibu muda trauma. Ia merajut, membuat mainan bayi dari benang wol, dan menjualnya secara online. Naya, anaknya, tumbuh sehat. Wajahnya mirip Nurma saat tersenyum. Meski senyuman itu masih langka. Intan mendaftar ke program pendidikan paket C. Ia ingin kuliah, belajar hukum, dan suatu hari, katanya, menjadi pengacara bagi korban kekerasan seksual. Saya nggak bisa hapus masa lalu, tapi saya bisa bantu orang lain mencegah masa depan yang sama. Mereka 4 kini saling menguatkan. Meski rumah aman sudah tak lagi jadi tempat tinggal tetap, mereka tetap saling kirim pesan, saling datang saat salah satu lemah. Mereka seperti saudara. Bukan karena darah, tapi karena penderitaan yang sama. Kembali ke perbatasan Thailand-Laos, Letdatama dan timnya yang baru, beranggotakan gabungan dari berbagai negara ASEAN, bergerak secara diam-diam. Mereka mengenakan pakaian warga lokal, membawa perangkat pelacak mini, dan menyusup ke sebuah kawasan perkebunan sawit tua yang diduga menjadi titik pengiriman manusia lewat jalur Sungai Mekong. Dari udara, drone pengintai menunjukkan adanya struktur bangunan semi-permanen, terdiri dari gudang besar, barak kecil, dan satu ruangan dengan pagar kawat berduri. Mirip seperti kamp di Kamboja. Bahkan pola penjagaan dan jadwal pergerakan truk terlihat identik. Dalam satu malam, mereka menyaksikan truk berisi 7 perempuan muda, semuanya dalam keadaan lemas, diturunkan ke dalam gudang itu. Salah satu dari mereka sempat berteriak saat ditarik oleh penjaga. Tapi suaranya tertelan oleh malam. Tama mengepalkan tangan. Besok malam kita serbu.
Namun saat malam penyerbuan tiba, terjadi insiden tak terduga. Salah satu anggota tim, seorang petugas dari Laos, ditangkap lebih dulu oleh penjaga karena penyamaran yang terbongkar. Akibatnya, seluruh operasi harus diubah dalam 30 menit. Letda Tama memimpin serangan secara langsung, menyusup dari jalur air. Mereka menyerbu gudang dan menembakkan granat kejut. Tembakan meletus. Suasana kacau. Tapi di tengah kekacauan itu, Tama menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Satu ruang bawah tanah, berisi lemari pendingin besar. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat tubuh-tubuh perempuan muda. 3 di antaranya WNI Indonesia. Berdasarkan gelang medis bertuliskan nama dan nomor KTP. Tubuh mereka dibekukan. Dan dari data di sampingnya, mereka bukan korban biasa. Mereka adalah calon donor organ ilegal. Tama terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Ini bukan cuma perdagangan manusia. Ini sudah masuk ke bisnis organ. Pagi harinya, berita tentang serangan di perbatasan Thailand-Laos meledak di media ASEAN. Pemerintah Indonesia segera memberi pernyataan resmi bahwa mereka akan mendesak investigasi internasional dan membawa pelaku ke pengadilan. Tama menyerahkan semua bukti ke markas besar Interpol. Tapi ia menyimpan satu salinan. Daftar nama perempuan Indonesia yang masih hilang. 36 orang. Ia tahu, selama daftar itu belum kosong, ia tak akan pernah berhenti. Di Jakarta, Sari menatap TV saat berita itu ditayangkan. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena tahu, banyak perempuan lain masih belum seberuntung mereka berempat. Ia meraih ponsel, dan menulis pesan di grup mereka. Mereka belum selesai, dan kita juga belum. Aku ingin suatu hari, anak-anak kita tahu, bahwa ibunya bukan korban, tapi bagian dari perlawanan. Jakarta, dini hari. Hujan mengguyur atap rumah aman yang kini sepi. 4 penghuni lamanya, Sari, Lilis, Nurma, dan Intan, sudah tinggal di tempat berbeda. Namun setiap malam mereka tetap saling berkabar lewat grup pesan singkat. Grup itu diberi nama oleh Sari, 4 jiwa, 1 luka. Tapi malam ini, tidak ada pesan masuk. Di layar televisi, berita tentang penyerbuan Letda Tama di perbatasan Thailand-Laos masih hangat. 3 jasad WNI ditemukan dalam freezer. Semua korban adalah perempuan muda. Salah satu di antaranya, Citra Wahyuni, berasal dari kampung yang sama dengan Nurma, dan baru berusia 17 tahun. Saat nama itu disebut, Nurma langsung pingsan di dapur rumah kontrakannya. Ia pernah mengenal Citra, adik dari tetangganya, gadis pendiam yang suka menyulam. Dan ia juga pernah memperingatkannya agar tidak mengambil tawaran kerja ke luar negeri secara ilegal. Setelah sadar, Nurma gemetar. Ia tak henti-hentinya menyalahkan diri. Aku bilang ke dia, jangan pergi. Tapi dia tetap pergi. Dan sekarang, dia ada di lemari mayat. Tangisan Nurma tak bisa dihentikan malam itu. Lilis datang dengan membawa rindu. Bayinya, mencoba menenangkan. Tapi luka itu lebih dalam dari sekadar kehilangan. Itu adalah pengingat bahwa perang belum selesai. Sementara itu, Letda Tama duduk di meja bundar milik Interpol cabang Bangkok. Di hadapannya terpampang 36 nama WNI yang hilang sejak 5 tahun terakhir. Semuanya perempuan, berusia 15 hingga 25 tahun. Kebanyakan direkrut oleh calo lokal dan dibawa ke luar negeri secara diam-diam. Beberapa nama diberi tanda silang merah. Mereka telah ditemukan dalam kondisi meninggal. Tapi lebih dari 20 nama masih belum jelas nasibnya. Tama menunjuk satu nama di pojok kanan. Anggun Ningsih, usia 18, hilang di Laos. Gadis ini terekam dalam dokumen camp di Kamboja sebagai produk tak laku, lalu dipindahkan ke fasilitas transit di perbatasan. Tapi setelah itu, jejaknya hilang. Kalau saya bisa temukan dia, kita bisa bongkar mata rantai utamanya, ucap Tama. Petugas dari UNHCR menjawab hati-hati, tapi informasinya sudah dingin. 6 bulan tak ada sinyal. Tama tak peduli. Saya pernah menyelamatkan 4 perempuan dari neraka. Saya tidak akan duduk diam saat puluhan lainnya masih terperangkap. Ia kemudian meminta akses penuh terhadap database visa palsu, rekaman pos lintas batas, serta rekaman drone wilayah utara Laos. Namun Interpol memberitahu bahwa penyelidikan mulai masuk ke ranah sindikat transnasional dengan dukungan aparat korup. Tama diam sejenak.
Lalu ia mengangguk. Kalau begitu, saya akan masuk tanpa izin. Sementara Tama menyusun strategi, keempat penyintas mulai mendapatkan perhatian publik. Salah satunya adalah Sari, yang kisahnya ditulis oleh seorang jurnalis perempuan di Harian Nasional. Judulnya, Perempuan yang Pulang dengan Luka dan Harapan. Dalam artikel itu, Sari bicara tentang malam-malam panjang di kamp Kamboja, tentang pemerkosaan sistematis, dan bagaimana ia akhirnya bisa memeluk putranya, Bayu, meski hanya sebentar. Saya tak tahu siapa ayah Bayu, tapi saya tahu saya ibunya. Dan saya akan mencintainya meski hanya dari jauh. Artikel itu viral. Dan beberapa hari kemudian, Sari diundang ke seminar hak asasi manusia di kampus UI. Ia tampil mengenakan gamis hitam dan syal batik. Wajahnya tegas. Ia tidak lagi bicara sambil menangis. Ia bicara seperti perempuan yang selamat dan siap bertarung. Nurma melihat rekaman itu di YouTube, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum sambil berkata pada bayinya, "Lihat, Nak, Tante Sari udah kuat lagi. Ibu juga bisa." Lilis semakin aktif membuat konten penyuluhan soal bahaya sindikat kerja ilegal. Sementara Intan diterima di program beasiswa untuk penyintas kekerasan berbasis gender. Ia memilih mengambil jurusan hukum. Keempatnya kini tak hanya sembuh. Mereka tumbuh menjadi pelawan. Namun, ancaman tak hilang. Di tempat lain, pria misterius yang sebelumnya memotret Letda Tama kini berada di Shenzhen, China, berbicara lewat video call dengan seseorang yang wajahnya disamarkan. Agen dari Indonesia itu membahayakan seluruh jalur. Dia sudah mengacaukan 2 titik. Kalau dia lanjut, kita akan kehilangan lebih banyak. Orang di layar menjawab, "Kalau begitu, kita buat dia sibuk. Kirim pesan ke Jakarta. Ancaman langsung. Libatkan keluarganya." 2 hari kemudian, di Jakarta, ayah Letda Tama, seorang pensiunan tentara yang tinggal di Yogyakarta, menerima amplop tak bernama di depan pagar rumah. Di dalamnya hanya ada satu foto. Sari sedang menggendong anaknya di halaman rumah aman. Pesan di belakangnya bertuliskan tangan. "Kalau anakmu terus campur tangan, yang ini tidak akan sempat pulang." Foto itu dikirim segera ke Tama. Ia membacanya di tengah pertemuan dengan pejabat UNOD, United Nations Office on Drugs and Crime, lalu berdiri tanpa sepatah kata. Di luar, ia menyalakan rokok. Ia tak pernah merokok selama ini. Tapi hari itu, ia butuh sesuatu untuk menahan amarahnya. Satu rekan mencoba menenangkannya. "Kita bisa tarik mundur dulu. Biarkan Interpol ambil alih." Tapi Letda Tama menjawab dengan suara dingin, "Kalau mereka ancam anak-anak yang sudah saya selamatkan, maka ini bukan lagi soal tugas. Ini soal harga diri." Di malam itu juga, ia mengirim satu pesan suara ke 4 perempuan yang pernah ia selamatkan. "Kalian kuat. Jangan takut. Tapi mulai sekarang, jaga diri kalian. Karena mereka akan cari celah. Dan saya tidak akan biarkan satu pun dari kalian disentuh lagi." Sari membalas dengan satu kalimat, "Kami juga tidak akan lari lagi, Pak. Karena kami bukan korban. Kami kini bagian dari perlawanan." Dan di tempat lain, di sebuah dusun di Laos, seorang gadis bernama Anggun Ningsih, dengan tubuh kurus dan tangan yang penuh bekas borgol, duduk dalam gelap. Ia menulis di dinding kayu, "Saya masih hidup. Tolong, siapapun, selamatkan saya." Ia belum tahu bahwa namanya kini berada di daftar paling atas yang dicari oleh Letda Tama. Perburuan belum selesai. Neraka belum terbakar habis. Dusun gelap di perbatasan Laos-Cina, pukul 2.13 dini hari. Langit tanpa bintang. Pohon-pohon pinus berdiri rapat menutup pandangan dari udara. Di balik semak, satu tim kecil bergerak nyaris tanpa suara. Di barisan paling depan, wajah Letda Tama tegang, berkeringat dingin meski suhu menusuk tulang. Ia menatap satu bangunan reot bercat biru yang dijaga 4 pria bersenjata. Bangunan itu bukan gudang biasa. Di sanalah Anggun Ningsih diduga disekap, berdasarkan jejak digital terakhir dan sinyal pelacak yang ditanamkan pada korban sebelumnya. Tama memberi isyarat tangan. 3 anggota timnya, termasuk intel dari UNOD dan aparat Thailand, menyebar ke sisi kiri dan kanan. Di telinganya, suara napas terdengar lewat radio. Target di dalam. 3 perempuan. 2 tak sadarkan diri.
Satu masih menulis di dinding. Itu dia, Anggun. Dek. Tama menarik napas. Ia ingat wajah Sari, Intan, Lilis, dan Nurma. Ia tak pernah tahu bagaimana mereka bisa bertahan. Tapi malam ini ia bertekad, Anggun juga harus pulang. Ia memberikan aba-aba terakhir. Satu peluru pun yang dilepaskan ke korban. Kita balas 10. Di Jakarta, di waktu yang sama, Sari terbangun dari mimpi buruk. Ia bermimpi melihat sosok pria tinggi dengan topi hitam menodongkan senjata ke Bayu. Ia menangis dalam tidur dan menggenggam foto anaknya erat-erat. Paginya, ia langsung menghubungi Letda Tama, tapi pesan tidak terkirim. Dia sedang di Medan, kata Intan setelah menghubungi kontak diam-diam yang ia miliki. Dia cari Anggun. Sari menatap keluar jendela. Berarti kita harus doakan dia selamat, dan Anggun juga. Di sisi lain Jakarta, Lilis baru saja menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam acara Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Ia akan naik panggung, sebagai penyintas, bukan korban. Nurma pun menuliskan catatan harian malam itu. Kalau saya bisa bicara pada mereka yang masih di luar sana, saya cuma mau bilang, kami di sini sudah bisa tertawa. Tapi kami belum lupa. Dan kami akan bantu kamu pulang. Kembali ke perbatasan Laos. Letda Tama menyelinap dari belakang bangunan. Ia bisa mendengar jeritan pelan, suara seorang gadis yang terus mengulang kata, "Tolong, tolong, saya Anggun." Lalu, suara teriakan keras, "Ada penyusup." Tama langsung mengangkat tangan. Serbu. Letusan senapan meledak. Suara peluru bersahutan di antara pohon. 3 penjaga roboh. Satu mencoba kabur lewat jendela tapi disergap oleh tim dari sisi kanan. Tama menerobos pintu depan dan berteriak, "Anggun, aku di sini." Seorang gadis kurus dengan rambut kusut dan wajah lebam merangkak dari bawah meja. Di tangannya ada batu kecil berlumur darah, senjata terakhir yang ia punya. Ia memandang Tama dengan mata membelalak. "Indonesia." "Ya, aku dari Jakarta. Kamu aman sekarang." Tama mengangkat tubuh Anggun yang hampir tak sadarkan diri. Di ruangan yang sama, 2 gadis lain, dari Myanmar dan Vietnam, juga diselamatkan. Tim medis langsung mengangkat mereka semua ke mobil evakuasi. Tapi saat semua hampir beres, boom! Satu granat dilempar dari luar. Ledakan besar membuat kaca pecah. Tama terdorong ke belakang, tubuhnya membentur lemari besi. Ia berdarah dari pelipis. Penglihatannya kabur. Tapi sebelum pingsan, ia lihat satu hal. Anggun masih hidup. Pagi harinya, dunia terkejut. Media internasional memberitakan, penyerbuan di perbatasan, 3 korban selamat, 1 anggota penyelamat kritis. Di Jakarta, Sari menangis saat melihat wajah Letda Tama di berita. Dia masih hidup, kan? Intan menjawab dengan suara patah. Iya, dia selamat. Tapi koma. Pemerintah Indonesia langsung mengirim tim medis ke Bangkok. Dalam perawatan intensif, Letda Tama sempat tidak sadarkan diri selama 2 hari. Tapi di hari ketiga, ia membuka mata dan bertanya, "Anggun?" Dokter menjawab, "Selamat. Dia dan 2 lainnya. Kalian berhasil." Tama tersenyum kecil. "Kalau begitu, kita masih punya harapan." Beberapa bulan kemudian, Gedung MPR RI, Jakarta. Suasana hening saat nama Letnan II Tama dibacakan sebagai penerima Medali Kehormatan Negara dalam Operasi Penanggulangan Perdagangan Manusia Transnasional. Di sisi lain ruangan, Sari, Lilis, Nurma, dan Intan duduk mengenakan kebaya putih. Mereka diundang sebagai tamu kehormatan, bukan hanya karena mereka penyintas, tapi karena mereka kini aktif membantu penyelamatan korban baru. Dan di tengah pidatonya, Letda Tama berkata, "Saya hanyalah seorang prajurit biasa. Tapi hari ini saya berdiri bukan karena keberanian saya, melainkan karena keberanian mereka. 4 perempuan luar biasa yang saya selamatkan. Mereka yang seharusnya berada di sini, berdiri, dan kita beri penghormatan." Seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan membahana. Sari menangis. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kemenangan. Beberapa tahun berlalu. Anak-anak mereka tumbuh sehat. Bayu diasuh oleh keluarga angkat, tapi Sari masih sering mengunjunginya.
Rindu sudah bisa berlari di halaman rumah. Naya menjadi anak yang pandai membaca sejak usia 3 tahun. Anak dari Intan tumbuh di luar negeri, tapi selalu dikirimi surat. Dan suatu sore, keempat ibu itu berkumpul di taman kecil. Mereka tertawa, minum teh, sambil mengawasi anak-anak mereka bermain. Sari berkata pelan, "Kita pernah di neraka." Intan menambahkan, "Tapi kita kembali. Kita selamat." Lilis tersenyum, "Dan kita tidak akan biarkan siapapun kembali ke tempat itu." Nurma menutup, "Karena kita sudah berubah dari korban menjadi pejuang." Di kejauhan, Letda Tama berdiri diam, mengenakan kemeja putih dan topi hitam. Ia tidak menghampiri, hanya menatap dari jauh, memastikan mereka benar-benar aman. Lalu ia berbalik, berjalan menjauh, menuju misi berikutnya.